Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, taufik serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Mudah-mudahan majelis kajian tafsir kita senantiasa menambahkan ilmu dan hidayah, menambahkan keberkahan dalam setiap amal soleh yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir masih dalam surat Al-An'am ayat 145 hingga 146. Saya akan bacakan dua buah ayat yang insyaallah akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. Qul, katakan wahai Muhammad, la ajidu, aku tidaklah menemukan fima uhiya ilayya, dari apa yang telah diwahyukan kepadaku, tidak menemukan muharraman, perkara yang diharamkan, ala qa'imin yat'amuhu, kepada orang yang tidak makan, pada orang yang makan, orang yang tidak makan, illa ayyakuna maitatan, kecuali bangkai, au daman masfuha, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya ia adalah najis, au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, atau binatang yang disembelih selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala jika menyembelihnya. Faman yadhkurra ghaira baghin, maka barang siapa yang terdesak atau dalam keadaan darurat, ghaira baghin, tidak dalam keadaan melampaui baghin, artinya
sangat melampaui batas dalam ayat ini. Bapak yaduri makna aslinya artinya batin, dia tidak makan semaunya dia. Bahwa di mana aslinya adalah dia menghendaki sesuatu. Artinya karena memang dia makan karena terpaksa bersama. Wala adin, dan juga tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa 'alal ladzina hadu, dan terhadap orang-orang Yahudi, haramna kulladzi dzufur, kami haramkan semua binatang yang berkuku, wa minal baqar, dan juga kami haramkan daripada sapi, wal ghanam, dan juga daripada kambing. Haramna alaihim, kami haramkan atas mereka syuhumahum, dagingnya atau gajinya. Syuhum maknanya adalah gaji. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali yang ada di punggung-punggung keduanya, au hawaya, atau yang terdapat di dalam perutnya, au waqtala qabi'an, atau yang masih bercampur dengan dengan tulang. Dzalika jazainahum bi baghihim, yang demikian itu adalah balasan kami atas mereka karena sikap melampaui batas mereka. Sikap melampaui batas mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah zat yang benar atau adil dalam membalas mereka. Hadirin rahimakumullah, di dalam 20 ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan kepada kita tentang perkara khususnya makanan-makanan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara tegas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat di ayat-ayat sebelumnya kemarin kita mendapatkan satu penjelasan bagaimana orang-orang musyrikun, mereka ketika mengharamkan sesuatu atau menghalalkan makanan ini karena semau mereka. Jadi karena tradisi mereka, karena keyakinan-keyakinan yang keliru daripada mereka. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, ada yang diharamkan karena kalau diterima dalam berhala mereka tidak diterima di sisi Allah dan seterusnya. Jadi banyak mereka mengharamkan sesuatu karena keyakinan-keyakinan atau prinsip kesyirikan mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melalui petunjuk yang disampaikan kepada Nabi SAW, dan Allah perintahkan kepada beliau untuk menjelaskan kepada kita, umatnya menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentu ini bentuk lain kasih sayang Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, At-Tayyib, memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang akan membawa kepada kebaikan. Makanya selalu di dalam Al-Quran ini digandeng dua ungkapan, dulu minat halalan wa kulu washrabu halalan thayyiban. Jadi kita diberikan oleh Allah petunjuk untuk memakan perkara-perkara yang memiliki dua sifat utama. Pertama sifat halal, biasanya terkait dengan bagaimana cara kita mendapatkan. Kemudian juga termasuk juga zatnya thayyib, ini terkait secara khusus memang bagaimana kualitasnya. Jadi secara kualitas maupun juga caranya. Ini tentu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan mudah diberitahukan tanpa mesti harus meneliti. Kita yakin secara total bahwa apa yang Allah tetapkan adalah kebaikan untuk kita.
apakah kita tahu rahasianya atau tidak? Lebih-lebih di era modern ini, subhanallah, Allah ungkapkan semua bentuk-bentuk kemujizatannya. Setelah diteliti, yang diharamkan pasti ada unsur bahayanya. Yang diperbolehkan, dihalalkan pasti memang untuk kebaikan kita, bukan untuk mudarat yang membahayakan kita. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin. Tidak ada ketemukan dalam waktu yang diturunkan bagi orang yang tidak makan itu satu maitah. Yang pertama Allah sebutkan maitah, yaitu kalau kita bahasakan ya adalah bangkai. Secara tafsiri yang disebut dengan bangkai itu adalah semua binatang yang disembelih tanpa menggunakan atau sesuai dengan proses syariat Islam. Jadi itu namanya bangkai. Tidak harus mati, misalkan apakah dia matinya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, insyaallah dia membaca dengan bismillah, orang Islam, lalu kemudian dengan memutuskan tenggorokan, insyaallah ini sesuai dengan syariat. Tapi kalau dia menyembelih caranya dengan dipukul atau dilemparkan atau dijerat atau diikat misalkan, atau diadu atau meninggal tanpa disembelih secara Islami, maka ini masuk semuanya dalam kategori maitah. Maitah semua binatang yang tidak disembelih sesuai dengan syariat. Dan dulu di dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan beberapa. Ada yang karena dicekik, ada yang karena ditanduk, ada yang karena dipukul. Ini cara-cara juga dulu zaman jahiliyah. Jadi mereka ingin simpel, sederhana, cepat. Ada sembelih mungkin perlu pisau dan sebagainya. Ada sembelihnya pakai dilempar pakai batu. Betul? Kecuali langsung kemudian di ayat kalau di Al-Maidah yang sudah kita bahas, kalau dibunuh oleh binatang buruan, ini boleh. Yang disebut dengan kalbin, yaitu anjing-anjing yang terlatih atau mungkin buruan terlatih yang lain. Maka ini hukumnya insyaallah dihalalkan bagi kita. Jadi ini pertama adalah semua bentuk binatang bangkai, maitatan. Ada kambing, misalkan ketabrak kereta atau mobil dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang yang kurang punya iman atau lemah iman, mereka mengatakan sayang. Masih apa tahu kan? Langsung dipotong-potong dijual di pasar. Insyaallah. Bagi dia telah menyajikan orang yang tidak tahu, ya tidak masalah, hukumnya tidak tahu. Tapi orang yang menyajikan ini yang menjualnya, dia menanggung semua, setiap orang yang makan dosanya ditanggung sama orang tersebut. Nah, ini harus hati-hati sekarang yang dalam bentuk bangkai-bangkai. Karenanya kita mesti juga dalam kondisi seperti sekarang ya, di mana bercampur berbagai macam cara, maka mesti juga harus berhati-hati. Tempat-tempat pengujian dan sebagainya. Jadi harus kita pastikan daripada kita beli dengan orang-orang yang kita ragu, mestinya kita untuk menjaga iman dan juga kehormatan agama kita adalah kita pastikan beli dari orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang jelas insyaallah. Jadi kualitasnya dia orang Islam. Jadi insyaallah ini perlu kita menjaga kehati-hatian meskipun memang dalam kondisi-kondisi tertentu Rasul SAW memberikan jalan keluar. Kalau kita ragu terhadap kualitas atau mungkin daging sesuatu, kita baca bismillah. Dalam hadis riwayat Aisyah itu baca bismillah. Insyaallah bacaan bismillah kita ini kalau andai kata kita tidak tahu, tetapi sesungguhnya ini adalah solusi jalan keluar di mana kalau kita memang dihadapkan dengan situasi seperti itu. Nah, tentu akan jauh lebih utama kalau sejak awal kita berusaha untuk menjaga diri kita. Perhatikan kalau beli orang Islam, nah, penjualnya, karena kita pastikan kalau orang Islam insya Allah dia pun ambil dari
orang yang Islam begitu. Cara penyembelihan juga orang Islam. Nah ini tentu menjaga agama kita. Sebab Rasulullah SAW sebutkan al halal bayyinun wal haramu bayyinun. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Dan di antara keduanya umur mustabihat, ada perkara-perkara yang disebut dengan syubhat. Nah, kadang-kadang kita yang tidak jelas ini syubhat ini. Kata Nabi, "Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka dia sesungguhnya telah masuk dalam perkara yang diharamkan. Maka Nabi SAW katakan, barang siapa faman ittaqa, yang mau menjaga diri, bertakwa, bersikap hati-hati terhadap perkara syubhat, faqad, maka Nabi katakan apa? Maka faqad istabra'a li dinihi wa nafsihi. Maka sungguh dia telah membebaskan daripada apa? Menjaga agamanya, juga menjaga dirinya, tidak masuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita bersih, diri kita pun juga tidak masuk perkara-perkara yang syubhat. Maka Rasulullah SAW tetap mengutamakan dalam riwayat ini untuk apa? Kita berlaku hati-hati. Berlaku hati-hati. Di dalam kondisi apalagi seperti kita di Pontianak ini kan macam-macam yang jualan di pasar kan. Maka berlaku hati-hatilah. Jadi dalam hal ini untuk apa? Menjaga agama kita maupun juga menjaga diri kita. Ya. Sebab kita tidak tahu kadang-kadang maitah ini, khawatir yang dijualnya ini maitah. Kalau orang tidak beragama, kita tidak tahu. Yang kedua yang Allah sebut audama masruha, yaitu darah yang mengalir. Qala Qatadah harrama minad dima'i makana masruhan. Allah mengharamkan darah yang mengalir. Makanya darah yang mengalir itu hukumnya haram. Kadang-kadang sebagian juga tidak mengenal agama, sekali lagi tidak mengenal agama. Jadi, darahnya ditadah, kemudian dijadikan lagi daging, dimasukkan ke kulkas, lalu kemudian dimakan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Darah dari binatang yang halal saja hukumnya haram, apalagi darah dari binatang yang haram dimakan dagingnya, lebih haram lagi. Misalkan ayam, kemudian kita simpan untuk darahnya, lalu kemudian kita jadikan makanan lagi, jelas haram. Apakah makanan? Karena sebenarnya itu adalah virus semuanya. Darah ini tempat berjalannya virus-virus bakteri di dalam binatang. Maka mengapa kemudian kita disunahkan untuk menyembelihnya, dan sudah ada dalam penelitian. Insyaallah bapak-bapak juga mungkin sudah tahu. Ternyata cara penyembelihan Islami itu yang paling mensucikan darah di dalam tubuh seekor binatang. Bahkan sudah diteliti bahwa tingkat rasa sakitnya 0. Tingkat rasa sakitnya itu 0. Maka salah besar kalau mengatakan mereka ingin katanya tidak menyiksa binatang dengan cara disetrum atau dengan cara dipingsankan. Itu sudah diteliti secara ilmiah, diperbandingkan bagaimana tingkat siksaan binatang itu diukur, dan itu sudah ada penelitiannya. Antara yang disembelih secara Islami, ada yang kemudian disengat pakai listrik, ada yang kemudian dipingsankan. Ternyata secara datanya, jadi dengan data tertentu, silakan dicari di internet akan kita temukan. Ternyata ketika binatang disembelih secara syariat Islam, lalu kemudian mungkin secara zahirnya memang ini kejam benar. Jadi disembelih pakai senjata tajam, lalu kemudian meronta-ronta. Ternyata ketika diteliti dengan alat-alat modern, jadi merontanya itu bukan karena rasa sakit, tapi merontanya itu unsur keterkejutan yang sifatnya otomatis, terkejut. Dan sifat terkejutnya itu yang mendorong dengan kuat keluar semua darah, sehingga binatang dagingnya itu bersih semuanya. Dan diteliti, ternyata keterkejutannya itu tidak menimbulkan rasa sakit, dan itu ada ukurannya. Dibanding dengan yang dipingsankan itu bermenit-menit
binatang menanggung rasa sakit. Apalagi yang di stroke itu juga bermenit-menit dideteksi rasa sakitnya itu masih diderita oleh binatang dibanding binatang yang disembelih. Subhanallah, suci Allah. Makanya cara Islam cara yang paling aman dan paling istilahnya membuat binatang itu juga rehat begitu ya. Makanya kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk berbuat ihsan. Innallaha kataba al-ihsana fi kulli syai'. Allah ini telah menetapkan berbuat baik kepada sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Karenanya kalau kalian menyembelih binatang, perbaiki cara penyembelihanmu. Maka Nabi perintahkan kepada kita tajamkan. Itu daripada apa? Sembelihan kita. Tajamkan alatnya. Maka ini termasuk kita berbuat baik kepada binatang. Hadirin rahimakumullah, jadi daman masfuhan ini termasuk di antara yang diharamkan. Apakah dari binatang sembelihan yang halal lebih-lebih dari binatang yang haram. Karenanya insya Allah ini juga menolak praduga dan sangkaan sebagian orang yang menjadikan salah satu di antara terapi pengobatan dengan darah. Apakah darah ular ya, atau darah ini jelas haram. Jelas haram, dan Allah telah menetapkan tidak menjadikan obat dari perkara yang haram. Hadisnya sahih. Tidak menjadikan obat dari perkara yang haram. Maka kalau kemudian ada kita dengar, oh coba ini coba itu. Kalau yang haram tidak boleh. Allah tidak akan pernah menjadikan itu dari perkara yang haram. Itu sudah kaidah. Jadi kaidah. Jadi kalau kemudian kita orang karena saking pengen sembuhnya, ini kadang-kadang semua dicoba. Orang bilang begini coba, orang bilang begitu coba, saking pengen sembuhnya. Tapi dia tidak ingat kalau sakit itu ujian Allah. Ujian untuk apa? Seberapa besar istiqomahnya dengan petunjuk Allah. Ada orang yang diberikan oleh Allah sakit, sabar dia. Meskipun orang bilang nirsek itu, pergi sini pergi situ, tapi dia tetap istiqomah dalam imannya, maka dia orang yang sukses. Dibanding ada orang yang tidak diuji, baru kali sakit, lalu dia tidak tahan, tidak sabar. Orang ucap gini, ngomong gini, semuanya dituruti. Yang haram-haram itu dilakukan semua. Maka hati-hati ya dengan hal-hal yang seperti ini. Dalam masfuhan, maknanya hadirin rahimakumullah, para ulama juga katakan sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, fa'amma lahmun fadaqahu dam fala ba'sa. Jadi yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Boleh kita pahami kalau darahnya itu tidak mengalir, bagaimana? Jadi misalkan sudahlah memang masih ada sisa-sisa. Kalau yang itu dimaafkan. Jadi darah-darah yang kadang-kadang masih nempel-nempel di daging, itu dimaafkan, tidak masalah. Karena yang dimaksudkan di dalam ayat ini dalam masfuhan, darah yang mengalir langsung. Termasuk juga yang dikecualikan adalah dua darah yang dihalalkan, al-kabidu wa tuhal, yaitu hati dan juga limpa ya. Limpa. Apa bahasanya limpa itu? Jadi itu dua darah yang dihalalkan insyaallah. Sebagaimana dua binatang yang juga dihalalkan bangkainya, yaitu adalah belalang dan juga ikan. Jadi belalang dan ikan itu termasuk dikecualikan dari bangkai, maka tidak perlu disebut. Ikan mati langsung saja makan, tidak apa-apa. Semuanya halal, tidak perlu disembelih. Dan ini juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Satu, maitatan, au dalam masmuhan. Yang ketiga adalah aulah khinzir, yaitu daging babi. Hadirin rahimakumullah, ini hukum Allah. Hukum Allah Subhanahu wa taala kita terima dan pasti ada kebaikan di dalam. Kita tahu rahasianya atau tidak kita tahu. Kita tahu hikmahnya atau tidak kita tahu. Nah, ini kadang-kadang orang modern makin tahu ilmu modern, lebih kemudian banyak yang coba-coba ya dengan kepintarannya, dengan kemodernannya. Ini mengakali, kalau bahasa kita mengakali gitu ya. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan daging babi.
modern mengatakan, ilmu modern sekarang mengatakan ini karena unsur cacing pitanya. Coba kalau misalkan cacing pitanya dihilangkan, apakah kemudian menjadi halal? Subhanallah. Ini kata sebagian orang-orang yang akal-akalan. Orang-orang yang akal-akalan mengatakan seperti itu. Padahal apakah karena kita tahu cacing pitanya atau tidak, tetap saja itu punya haram. Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ternyata memang dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, memang ini binatang-binatang yang paling menjijikkan di dunia ini. Di dunia ini tidak ada binatang paling jorok, paling rakus, ya, pokoknya paling segalanya. Itu binatang, maka kita bersyukur ya Allah. Engkau telah tunjukkan kepada hal-hal yang membuat kita baik. Kita sebut jorok karena dia makan kotorannya sendiri, sampai tanah pun dimakan itu. Saking rakusnya, makanya binatang babi itu simbol kerakusan. Ya, bahkan tidak segan-segan dimuntahkan lagi itu makanannya. Karena untuk apa? Memenuhi seleranya. Makanya gedut-gedut begitu. Karena memakan, doyan makan. Dan makanannya itu dia tidak selektif, semua dimakan. Kotoran binatang dimakan semua. Dan lebih hebat lagi, semakin tampak itu subhanallah, hikmah Allah kepada kita. Hikmah Allah kepada kita. Banyaklah, termasuk yang ada di YouTube itu dibandingkan kalau dikasih Coca-Cola ya, atau apa itu, dibandingkan antara daging biasa dengan daging binatang babi. Daging biasa dikasih Coca-Cola masih bisa bertahan sedikit lah. Itu daging babi dikasih Coca-Cola langsung keluar tulang-tulangnya. Subhanallah, begitu cepatnya busuknya. Nah, lebih hebat lagi khusus bagi orang LGBT, cocoknya orang LGBT. Gak ada binatang yang mau sejenis kecuali binatang babi. Ya, makanya kalau ada manusia yang mau sama sejenis, ya lebih hebat daripada babi. Ya. Hebat daripada babi. Dan itu sudah diteliti ternyata, ada penelitiannya. Binatang yang lain digabung, satu kandang, satu tempat begitu ya. Nggak ada yang dekat itu. Kasih apapun, ayam ke kambing, nggak ada yang berdekatan. Jadi nggak ada yang berdekatan, diam saja. Ya malah berkelahi. Itu binatang berkelahi, laki-laki sama laki-laki. Jadi binatang babi dicampur dari satu tempat. Ya. Ada yang kelahi, tapi lama kelamaan ya, saling itu kan mereka. Jadi malah kawin di antara mereka. Bahkan tidak cukup itu, saling membantu temannya untuk mengawini sesama jenisnya. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kita diharapkan? Makanya wajar yang suka makan makanan beginian, akhlaknya gak akan jauh beda. Orang Barat kenapa begitu? Karena mereka ya begitulah. Makanannya tidak begitu. Semua ulama mengatakan bahwasanya perilaku seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh makanannya. Kalau yang dimakan babi wajar, laki-laki mereka mau makan aja babi. Kalau orang yang beriman, insya Allah jauh daripada itu. Karena ya hadirin rahimahumullah, kita bersyukur ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan yang sesuai dengan fitrah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, fa'innahu rijsun. Rijs itu peringkat paling tinggi dari najis. Kalau najis itu biasa, ungkapan yang biasa. Tetapi ungkapan lebih tinggi lagi, posisi kedudukan bahasa paling tinggi untuk menunjukkan sesuatu paling buruk itu rijs. Rijsun, najisnya ini ya sudah sangat hebat sekali. Karenanya hadirin rahimakumullah, ini termasuk petunjuk Nabi kepada kita. Illa au fisqan uhilla li ghairillahi. Kemudian juga binatang yang disembelih dengan selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah. Kalau boleh kita hitung berapa ini? 1 maitah, bangkai, darah yang mengalir, kemudian binatang babi, kemudian binatang yang disembelih selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 perkara yang diharamkan yang Allah tetapkan. Subhanallah, kasih sayang Allah kepada kita sangat terbatas. Yang diharamkan Allah itu sedikit sekali dibandingkan dengan yang dihalalkan. Tidak terbatas yang dihalalkan. Maka sungguh naif sekali kalau kemudian
kita memilih yang sedikit yang di dalamnya ada unsur bahaya, meninggalkan yang banyak gak terhitung yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia. Kadang-kadang dia tidak berpikir begitu. Yang diharamkan itu sedikit sekali dibanding yang dihalalkan. Karenanya dalam kaidahnya itu setiap yang dihalalkan pasti Allah memberikan alternatif pilihan yang dihalalkan dan jauh lebih utama dan lebih baik. Makanya ini salah satu tanda kemudahan Islam. Para ulama katakan Islam ini mudah. Dari mana tandanya? Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Kecuali kita katakan Islam itu susah, sulit. Ini karena sebagian orang mengatakan begitu. Islam itu susah, sulit. Dia tidak tahu susah itu kalau yang halal lebih banyak. Ini yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Dan setiap yang diharamkan Allah berikan alternatif pilihan yang halal. Maka tidak ada yang sulit dalam agama ini. Subhanallah. Jadi hadirin rahimakumullah, itu pun dalam kondisi tertentu. Ya, Allah masih berikan kelonggaran. Udurrah. Ini kita sebut dengan kondisi darurat. Kondisi darurat. Apa yang dimaksud dengan kondisi darurat? Yaitu resikonya adalah nyawa. Jadi kalau kita nggak makan benda yang haram itu, kita mati. Maka itu disebut dengan darurat. Jadi kalau masih bisa bertahan hidup 1-2 hari, 1-2 jam belum dikatakan darurat. Masih bisa bertahan seharian, halal. Tapi kalau kita tidak konsumsi itu barang, resikonya mati, maka boleh kita makan. Itu pun ghairu baghin. Syarat yang pertama tidak sesuai dengan selera. Ghairu baghin itu kalau kita bahasakan ya nafsu kita lah. Aduh, mumpung ini kita belum pernah ngerasain. Baghin maknanya itu. Jadi para ulama katakan seperlunya, sesuai kira-kira yang bisa menegakkan punggung kita untuk menjaga kehidupan kita. Itu saja. Tidak kemudian sesuai dengan selera. Haji mumpung istilahnya, langsung kita makan semau kita. Dan juga tidak melampaui batas. Sikap melampaui batas. Ini dua hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita termasuk yang diampunkan. Maknanya boleh. Perkara-perkara yang darurat. Makanya juga termasuk di antara bukti kemudahan Islam itu adanya hukum darurat. Tatkala kita dalam kondisi sulit, maka kesulitan itu diangkat dengan diperbolehkan yang nggak boleh. Jadi yang nggak boleh ini diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian hadirin rahimakumullah, di ayat yang ke-146 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita sebagai sebuah hukuman ya, atas sikap melampaui batas. Jadi di dalam ayat ini ada ada satu ungkapan di penutup ayat ini, dari jazaina bibaghihim. Jadi perkara-perkara yang diharamkan ini adalah sebagai bentuk balasan atas sikap sikap melampaui batas mereka dan menyelisih daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dalam tafsirannya itu begitu. Allah haramkan yang baik-baik pun akhirnya diharamkan. Semua binatang yang punya kuku diharamkan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi diharamkan. Apakah dari kambingnya, dari sapinya, pokoknya yang berkuku semuanya diharamkan. Subhanallah, kita dihalalkan. Ya. Kemudian juga Allah haramkan semua gajinya diharamkan kepada mereka. Ada pengecualian sedikit. Yang dikecualikan adalah gaji yang di punggung, gaji yang ada di perut, atau yang masih ada bercampur dengan tulang. Itu masih boleh lah ya, dari mereka. Nah semua yang halal itu sebelumnya diharamkan oleh Allah. Karena apa? Jazainahum bibaghihim. Kami jadikan sebagai hukuman atas perilaku menyimpang mereka. Jadi perilaku mereka menyimpang mereka terhadap perintah-perintah kami. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami ini maha adil ketika memberikan balasan-balasan. Hadirin rahimakumullah, ada banyak ya penyimpangan mereka. Di antaranya mereka ini punya tabiat yang suka banyak bertanya. Tapi kenapa banyak bertanya? Tidak untuk mentaati, bertanya untuk lari dari
Betul, itulah yang dilakukan mereka. Yang dilakukan oleh mereka. Kita tahu ceritanya Nabi Musa dengan umatnya. Ketika ada salah seorang yang dibunuh, lalu kemudian Nabi Musa akan cari ya sapi. Tapi mereka minta sapinya gimana? Warnanya apa? Panjang pendek atau gemuk atau semuanya dicari. Semuanya. Maka itu hukuman salah satu. Makanya ditakut oleh Allah, dilarang di surat Al-Maidah. La tas'alu an asya'a tubdalakum tasukku. Jangan kau banyak tanya. Sebab kalau kau banyak tanya nanti banyak yang dilarang bagimu. Ada ayatnya di dalam surat Al-Maidah. La tas'alu an asya'a. Kalau sesuatu yang didiamkan itu termasuk di antara rahmat Allah. Makanya jangan banyak tanya. Jadi kalau didiamkan Allah maknanya boleh. Amin. Karena itu orang-orang Yahudi dulu diharamkan. Yang awal akhirnya diharamkan oleh Allah. Yang kedua, mereka ini orang nggak pandai berterima kasih. Minta apapun diberikan oleh Allah. Mereka minta manna dan salwa diturunkan dari langit. Nabi Musa diturunkan, tapi masih juga banyak ikannya. Mereka minta ma'idatan minas sama. Pada waktu Nabi Isa, Allah turunkan langsung makanan turun daripada langit, tapi tetap diinginkan kepada Nabi mereka. Dan mereka itu orang yang paling banyak membunuh Nabi. Jadi kaum yang paling banyak membunuh Nabi adalah kaum Israel. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, pernah kita sampaikan, dalam sehari pernah mereka membunuh Rasul 300 sekaligus. Nabi dibunuh sehari, bukan sebulan 2 bulan. Sehari 300 Nabi langsung dibunuh. Makanya kadang-kadang tabiat mereka yang bukan Nabi, orang sekarang Nabi jadi bunuh kan, kaum muslim. Nah ini juga bagian daripada bentuk jazainam bibaghi. Allah hukum mereka, diharamkan sesuatu yang asalnya halal karena perilaku menyimpang mereka atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur, tentu ayat ini mengingatkan kepada kita apa? Dulu banyak yang diharamkan, kita umat Nabi dihalalkan. Dihalalkannya betul-betul halal semuanya. Sapi, kambing, betul semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah ini berapa kandungan makna dari dua buah ayat daripada tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita petunjuk insyaallah. Saya berikan kesempatan, masih ada 5 menit mungkin. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan, saya persilakan. Ada? Nah, apa silakan. Ada keras. Kan diharamkan yang halal-halal, kawannya halal. Apa itu masih ada dalam kitabnya, masih berlaku sekarang atau dari pandangan Islam aja? Jazakumullah khair. Yang pertama, ya Nabi SAW memberikan beberapa adab. Jadi adab dalam penyembelihan, ya, dalam penyembelihan maupun binatang yang secara umum, apakah dalam penyembelihan binatang yang harus disembelih atau yang tidak disembelih. Salah satunya beliau melarang kita untuk membakar. Sebab yang hak untuk membakar hanya Allah. Maka membunuh binatang dengan cara membakar ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Sebenci apapun, semarah apapun kita. Jika ada sering kita tengok orang sakit marahkan kepada tikus, lalu siapkan bensin, diguyur di badan tikus, lalu kemudian dibakar sampai bertutup tangan. Ore-ore. Ya Allah. Itu namanya menyiksa. Atau kita yang sering juga seringkali saking jengkel sama semut misalkan, lalu kita guyur dengan gas, lalu kita bakar itu tempat atau mungkin juga tidak boleh. Termasuk juga bentuk dalam pembakaran kita disetrum karena itu bagian daripada api. Kita misalkan nyamuk, pakai tas sakit gitu ya. Juga untuk pembakaran tidak diperbolehkan. Jadi karena itu bentuk penyiksaan. Jadi membunuh dengan cara membakar, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian hadirin rahimahumullah, para ulama memahami bahwa
fa'ahsinul dzibha, kita berbuat baik dalam penyembelihan, itu sesungguhnya adab secara umum. Apa yang dalam pandangan kita bahwa itu lebih merehatkan, maka itu sesungguhnya yang diperintahkan. Dan apa yang kira-kira dalam pandangan kita itu menyiksa, maka tentunya mestinya kita harus berkasih sayang dengan mereka. Jadi kalau misalkan dalam pandangan manusia kita sebagai tabiatnya memukul dengan cara memukul itu siksaan itu. Memukul misalkan. Saya juga tidak sependapat, meskipun yang paling sering saya dapati ini ikan lele. Ikan lele makin diketokin ke kepalanya, Allah kasihan saya bercanda. Mending kita harus punya adab dengan binatang pun. Insya Allah nggak masalah, kita sembelih saja pakai pisau. Kenapa? Tapi pisau sembelih, meskipun nggak harus sembelih. Sebab itu insya Allah lebih meriatkan dibanding kita pukul getokin begitu, digetok-getok kepalanya. Kasihan sekali itu binatang. Maka cara penyembelihan memang ada beberapa, ada yang disebut dengan double, yaitu dengan memutuskan kerongkongan dan jalan nafas. Itu kira-kira dalam penyembelihan syar'i. Atau yang disebut dengan nahar. Jadi yang biasa digunakan untuk menyembelih onta. Onta itu nahar, itu di bagian ujung. Biasanya nggak disembelih begini, di ujung tombak. Jadi ditusuk bagian. Kalau binatang onta itu kan ini kan di bagian sininya. Itu namanya nahar. Bagian ujungnya. Jadi ditusuk bagian situnya. Itu lebih merehatkan. Dan itu namanya cara penyembelihan khusus untuk onta. Nah, biasanya dengan cara yang seperti itu. Allah alam bisawab. Jadi kalau yang cara-cara yang kira-kira dalam pandangan kita itu sudah sebuah penyiksaan yang jangan dilakukan. Allah alam bisawab. Ya, itu mungkin ya. Jazakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang ada yang mohon dimaafkan. Insyaallah kami sudah masuk waktu. Baik kita bahas dari ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.